Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi ngalimpuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sampai pada saat hari ini nak ya, dalam mengikuti pembelajaran daring jarak jauh. Oke. Baiklah anak-anakku, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa jaga kesehatan di rumah ya nak ya. Oke, baiklah, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran daring kita memasuki bab 4. Oke. Nah, dalam bab 4 ini kita akan membahas tentang nyambuk temui. Nah, pasti di antara kalian masih ada yang bingung, apa sih itu nyambuk temui? Oke, baiklah. Nyambuk temui di sini diartikan sebagai menyambut tamu. Oke, baiklah. Kegiatan pembelajaran kita dalam bab 4 ini, yang pertama, kita harus mensyukuri dan menghargai keberadaan bahasa Lampung sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Oke. Dalam kegiatan pembelajaran kita di sini kita harus mensyukuri nak ya, menghargai keberadaan bahasa Lampung karena kita ada di daerah Provinsi Lampung. Jadi kita harus tahu apa sih itu bahasa Lampung. Oke, yang kedua ada menunjukkan perilaku fiil tersendiri dalam menggunakan bahasa Lampung untuk memahami makna teks nyambuk temui. Oke, jadi di sini kita harus tahu apa sih itu perilaku fiil tersendiri dalam masyarakat Lampung ya, masyarakat Lampung. Nah, jadi kita harus mengetahui juga makna dari teks yang akan kita bahas nanti. Ya. Oke, yang ketiga di sini kita mengidentifikasi, menelaah, dan memahami teks nyambuk temui sesuai kaidahnya. Oke, baiklah di sini kita harus tahu mengidentifikasi, menelaah, dan memahami teks. Nanti di sini ada teks ya tentang nyambuk temui. Apa sih maksud dari teks tersebut? Oke, baiklah. Selanjutnya kegiatan pembelajaran kita yang pertama ada kemampuan berbahasa. Jadi di sini kita harus bisa berbahasa Lampung dalam membacakan teks nyambuk temui. Oke. Yang A, membaca teks nyambuk temui. Nah, oke di sini jadi kita harus bisa membaca teks nyambuk temui ini dengan benar. Oke, sebelumnya tadi sudah dibacakan nyambuk temui itu apa? Nah, di sini ada penjelasannya, nak ya. Apa sih itu nyambuk temui? Nah, nyambuk temui ini dalam bahasa Lampung diartikan menjadi menyambut tamu. Yakdo wujud praktek falsafah fiil pesenggiri. Nah, jadi di sini yaitu merupakan wujud masyarakat Lampung dalam fiil pesenggiri. Nah, pada saat kalian kelas 8 sudah membahas fiil pesenggiri, pasti ada yang tahu ya nanya apa itu fiil pesenggiri. Fiil pesenggiri itu merupakan acara adat masyarakat Lampung. Oke, di Lomkam, Fuki bermasyarakat bagi Hulun Lampung. Jadi di sini fiil tersendiri ini dilakukan bagi masyarakat Lampung. Nyambuk temui yakdo acara kekatongan suatu kelompok masyarakat saya ngekatongi jengan atau batos wilayah kedaulatan Hulun Bakeh. Nah, jadi di sini menyambut tamu yaitu merupakan acara kedatangan suatu kelompok masyarakat yang mendatangi ya suatu wilayah atau batas wilayah kedaulatan yang baru. Nah, jadi di sini kedatangan suatu kelompok itu disambut. Nah, ya. Selanjutnya ganta nyambuk temui dilakukan dalam upacara adat. Nah, jadi di sini menyambut tamu itu dilakukan dalam upacara adat yang ada lambangnya. Saling menghargai kedaulatan masing-masing. Nah, jadi di sini kita harus saling menghargai dalam penyambutan tamu. Oke, selanjutnya upacara singgi dimaksudkan sebagai penghargaan bagi tian saya haga ngekatongi keluarga saya ngelaksanakan gegok bala saya ditandai upacara adat.
Jadi di sini pada saat melakukan nyambut temui ini sebagai penghargaan bagi mereka yang mau mendatangi keluarga yang melaksanakan upacara adat. Oke. Selanjutnya, di zaman Tumbai, acara nyambut temui Sinji dijadikan sebagai seleksi kaban temui. Jadi di zaman sekarang ini acara nyambut temui ini sering dijadikan sebagai seleksi ya. Sapa sebenarnya identitas tian sai haga katong. Nah, jadi di sini menunjukkan identitas jati diri seseorang yang ingin datang ke acara nyambut temui atau upacara adat tadi. Apakah tian teman-teman sebagai pihak saya diundang? Apakah mereka benar-benar sebagai pihak yang diundang? Maka katongan tian disambut makai upacara kebesaran. Jadi di sini mereka disambut ya, disambut memakai upacara kebesaran masyarakat Bang. Dikawal kayak dihormati sampai tian kuwu dengan saya disediakan khusus tamu terhormat. Jadi mereka dikawal, kemudian dihormati sampai mereka masuk ke tempat khusus tamu yang terhormat. Oke, baiklah. Selanjutnya, yang kedua, kita akan membahas tentang kemampuan berbicara kalian dalam teks nyambut temui. Nah, jadi di sini kalian harus bisa mengkomunikasikan nyambut temui itu dalam paradine. Nah, kalian masih bingung sih, kenapa nyambut temui itu bisa mengkomunikasikan dalam paradine. Nah, jadi di sini paradine itu merupakan puisi. Paradine itu sebutan untuk masyarakat Lampung yang berarti puisi ya, yang akan dibacakan pada saat nyambut temui. Oke. Nah, sebelumnya kita akan membahas paradine itu apa. Jadi di sini merupakan puisi. Nah, puisi dalam bentuk karya sastra Lampung yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair sejarah imajinatif. Jadi di sini penyair atau yang membacakan nyambut temui ini berimajinasi dan disusun dengan mengkonsentrasikan semua kekuatan bahasa yang pengonsentrasian struktur fisik dan struktur batin. Nah, jadi di sini yang membacakan nyambut temui ini tidak sembarangan ya, Nak ya. Sebutan untuk orang yang membacakan nyambut temui ini disebut dengan hulu balang. Orang yang mengerti dalam membacakan paradine dalam nyambut temui. Oke, dibandingkan dengan bentuk karya sastra yang lain, bahasa puisi dalam paradine ini lebih konotatif karena dia bahasanya lebih banyak memiliki makna ya, Nak ya. Makna-makna tertentu. Oke. Selanjutnya, paradine dalam bahasa Lampung ini dibedakan menjadi 5 berdasarkan fungsinya. Oke. Yang pertama ada paradine atau pahdini atau tetangguh. Nah, paradine ini yang akan kita bahas hari ini ya, Nak ya, yang berkaitan dengan nyambut temui. Selanjutnya ada 2, pepacur atau wawacan. Jadi di sini pepacur itu merupakan puisi juga ya. Selanjutnya ada 3, patun atau bisa disebut juga dengan segata atau adi-adi. Nah, jadi patun ini disebut untuk masyarakat yang tinggal di daerah Sungkai, Abung, Melinting. Jadi mereka menyebut paradine ini disebut dengan patun. Kemudian adi-adi ini merupakan sebutan untuk masyarakat daerah pesisir barat ya, Nak ya, disebut dengan adi-adi. Oke, yang keempat ada bebandung. Selanjutnya ada ringget atau yang disebut juga dengan pisaan. Nah, jadi ringget ini sudah kita bahas pada minggu yang lalu ya, sudah kita pelajari ringget atau bisa disebut juga dengan pisaan. Oke, selanjutnya puisi paradine jenis ini digunakan dalam upacara penyambutan tamu pada saat berlangsungnya pesta pernikahan secara adat.
pada saat berlangsungnya pesta pernikahan secara adat sebelum rombongan tamu yang terdiri dari arak-arakan. Nah, jadi pada saat kita menyambut tamu yang akan datang, contohnya saja mempelai dari laki-laki akan kita sambut ya nak ya, yang terdiri dari arak-arakan menginjakan kaki di kediaman tuan rumah. Mereka dihadang oleh pihak tuan rumah. Jadi sebelum mereka memasuki daerah tuan rumah tadi, jadi mereka dihadang dulu oleh pihak tuan rumah. Yang terdiri dari arak-arakan pula. Jadi mereka saling mengarak ya nak ya. Acara penghadangan itu dikenal dengan istilah neba apeng. Jadi di sini untuk masyarakat dialek A disebut dengan neba apeng, untuk masyarakat dialek O disebut dengan neba apong. Oke. Selanjutnya. Nah, adapun ciri-ciri dari paradine. Apa sih itu? Ya, di sini disebutkan paradine terdiri atas sejumlah bait yang bersajak. Akan tetapi jumlah baris pada setiap bait tidak harus sama. Jadi berbeda ya nak ya. Jumlah baris pada setiap bait paradine sama dengan jumlah baris suatu paragraf pada karangan yang berbentuk prosa. Jadi sama ya, yang berbentuk prosa. Jadi paradine diucapkan oleh juru bicara masing-masing pihak ya. Nah, jadi juru bicara disebut dengan hulu balang. Oke. Baik pihak tamu maupun pihak tuan rumah. Secara umum, isi paradine berupa tanya jawab tentang maksud dan tujuan kedatang tamu. Jadi di sini pihak tuan rumah bertanya kepada pihak tamu. Ada apa dengan kedatangannya? Ada apa dengan tujuan kedatangan tamu tersebut? Oke. Selanjutnya. Nah, di sini pun adapun paradine itu berfungsi sebagai media. Untuk apa sih paradine itu dilakukan untuk masyarakat Lampung? Nah, di sini ada 3 ya, nak ya, tujuannya. Atau bisa disebut juga dengan fungsinya. Yang pertama ada tanya jawab pada saat berlangsungnya upacara penyambutan tamu secara adat. Nah, jadi di sini antara kedua belah pihak ya, nak ya. Yang tuan rumah bertanya kepada pihak tamu, ada apa tujuannya mereka datang ke pihak tuan rumah. Oke. Yang kedua, untuk melestarikan bahasa dan sastra Lampung. Nah, jadi di sini untuk masyarakat Lampung yang berada di Provinsi Lampung untuk terus melestarikan bahasa ya, agar tidak hilang, agar tidak punah, akan selalu ada. Jadi harus tahu ya, akan selalu tetap ada untuk masyarakat Lampung. Selanjutnya yang ketiga, untuk mendidik masyarakat Lampung agar menghargai suatu daerah. Nah, jadi di sini masyarakat Lampung itu harus bisa ya, harus bisa mendidik masyarakatnya. Contohnya, orang tuanya bisa mendidik anaknya untuk selalu menghargai ya, nah ya, suatu daerah, karena setiap daerah itu memiliki adatnya ya, adat dan sastra dari berbagai masing-masing daerah. Oke. Nah, di sini ada contoh paradine ya. Nah, jadi ini yang diucapkan oleh hulu balang tadi ya, hulu balang. Jadi di sini hulu balang itu membacakan ya. Jadi setiap tuan rumah dan setiap pihak tamu itu memiliki juru bicara. Nah, jadi di sini contoh paradine ya, di sini oke. Ibu bacakan ya. Penano cawano pun tabe ngalimpuro sikam jo keno kayun. Kicawa salah susun. Maklum, kurang biasa. Oke, selanjutnya. Sikam numpang betanyo. Jamu mate, sango iringan. Mete ijo, anjak kedo. Nyok maksud dan tujuan. Mak dape lajo dijo. Kimak jelas lapahan. Sapo sailio dijo. Mak dape sembarangan. Tuho atau mudo. Mesti nutuk atoran. Adat perete jak sako. Kado pepiro zaman. Ijo apeng mergo. Tige di lawang purei.
dijago balo-balo, gagah serto benei, sangun prajurit sako, gagah serto ate. Nah, itu untuk pembacaan dari pihak tuan rumah. Selanjutnya dijawab oleh hulu balang sang kanan ya. Jadi di sini hulu balangnya ada yang di kiri, ada yang di kanan. Jadi yang kanan ini menjawab pengiran panglimo, gagah serto tetedih, nganut lawan mak maso di seluruh penjuru bumi. Lamun mak wawai cara mulai mete mak balik lagi. Nah, jadi setelah hulu balang sang kanan ini berbicara, jadi hulu balang yang bagian kiri menjawab juga. Dalam priai juragan balak nesu, tamen mak dikan besei, anjing disebai, iyo telo, bani lamun debingi dawah ino kimbang hilo. Nah, itu tadi dari hulu balang bagian kiri ya nak ya, dari sebelah kiri. Kemudian selanjutnya ada yang keempat, ada jawaban dari pihak tuan rumah ya. Pihak tuan rumah tadi menjawab dari pihak tamu ya. Ini pihak tamu ya, tuan rumah tadi. Oke, ya pun ya juga pun puskam. Sikam permisi nete aping ijo. Betuah niko punduk nete apeng, mergo benahan setaku nganjuk. Asal meso gang layu, gam memalah mangi mak ruso. Nah, jadi di sini kalian harus tahu maknanya apa yang dibicarakan oleh juru tuan rumahnya. Jadi di sini juru tuan rumah ini bertanya kepada pihak tamu, ada apa dengan kedatangan mereka, tujuannya apa. Kemudian si pihak dari tuan rumah tadi menjawab, kami permisi untuk melanjutkan acara adat tadi dalam pernikahan tadi. Kami di sini menunjukkan bahwa kami di sini dari Labuhan Ratu ya, nah ya, Labuhan Ratu contohnya saja ingin memasuki wilayah dari pihak perempuan tadi. Jadi mereka di sini permisi dulu sebelum mereka melakukan acara selanjutnya. Jadi oke, baiklah anak-anak. Itu tadi materi kita tentang nyambut temui yang merupakan menyambut tamu ya. Nah, jadi di sini nyambut temui itu merupakan adat istiadat masyarakat Lampung. Nah, jadi dalam nyambut temu itu dibacakan puisi Paradine ya. Nah, tadi sudah dijelaskan apa sih tujuan Paradine, ciri-cirinya apa saja. Oke, semoga kalian paham semua. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan soal ya, Nak ya. Di sini ada 4 soal. Tugas kompetensi ya. Yang pertama ada sebutkan tujuan dari Paradine. Tadi sudah dijelaskan. Yang selanjutnya apa itu fiil pesenggiri? Sudah dijelaskan juga. Sebutkan 5 jenis puisi Lampung. Sudah ada di sana tadi, sudah dijelaskan juga. Berilah kesimpulannya. Jadi di sini kalian menyimpulkan ya, memberi kesimpulan terhadap materi kita hari ini ya, nyambut temui. Apa sih itu nyambut temui? Nah, kemudian apa sih itu tujuannya ya? Nah, jadi di sini kalian memberikan kesimpulan ya, yang telah kalian pahami ya. Oke, baiklah anak-anak. Selesai sudah materi kita dalam bab 4 ini. Semoga kalian paham semua. Lebih kurangnya Ibu minta maaf. Oke. Ibu akhiri untuk pelajaran hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.